Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Delila, Prodi IPA semester 4. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi sel saraf pada manusia. Apa itu sistem saraf pada manusia? Sistem saraf pada manusia adalah suatu jaringan-jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling terhubung satu dengan yang lain. Sel ini berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi baik dari lingkungan luar maupun dalam tubuh melalui sinyal listrik dan kimiawi. Fungsi umum sel saraf: menerima rangsangan impuls dari lingkungan internal dan eksternal, mengirimkan impuls ke otak dan sumsum tulang belakang untuk diproses, merespon rangsangan melalui otot atau kelenjar. Pengertian sel saraf atau neuron adalah unit dasar fungsional dan struktur dari sistem saraf yang penting dalam mengirimkan impuls listrik ke seluruh tubuh. Bagian-bagian struktur sel saraf beserta fungsinya. Yang pertama, nukleus atau inti sel adalah bagian pusat dari sel saraf yang mengandung materi genetik, terletak di dalam badan sel atau soma. Fungsi dari nukleus adalah mengontrol seluruh aktivitas sel saraf, mengatur sintesis protein dan enzim, menyimpan informasi genetik. Yang kedua itu adalah dendrit. Dendrit adalah cabang pendek dari badan sel yang menyerupai akar pohon. Fungsinya sebagai menerima rangsangan atau impuls dari neuron lain atau reseptor, mengantarkan impuls ke badan sel. Bagian selanjutnya adalah soma atau badan sel. Adalah bagian utama dari sel saraf yang mengandung nukleus dan organel lainnya seperti mitokondria dan ribosom. Soma berfungsi sebagai mengolah informasi dari dendrit, menyediakan energi dan bahan kimia untuk aktivitas sel, mengatur seluruh aktivitas neuron. Bagian struktur sel saraf selanjutnya adalah akson. Akson adalah serat panjang tunggal yang menjulur dari badan sel ke sel saraf lain, seperti otot atau kelenjar. Akson berfungsi sebagai menghantarkan impuls dari badan sel ke ujung saraf terminal akson, menyampaikan sinyal ke neuron lain atau sel efektor. Bagian selanjutnya dari sel saraf adalah selubung mielin. Selubung mielin adalah lapisan lemak berwarna putih yang membungkus akson secara spiral, terbentuk oleh sel Schwann di sistem saraf tepi atau oligodendrosit di sistem saraf pusat. Fungsi dari selubung mielin adalah melindungi akson, mempercepat transmisi impuls saraf, mencegah kebocoran arus listrik dari akson. Bagian sel saraf selanjutnya adalah sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang menyelubungi akson dan membentuk selubung mielin pada sistem saraf tepi. Sel Schwann berfungsi sebagai membentuk dan memelihara selubung mielin, membantu regenerasi akson yang rusak. Bagian sel saraf selanjutnya yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah celah kecil antara dua selubung mielin pada akson. Fungsinya untuk memungkinkan impuls saraf melompat, mempercepat penghantaran impuls. Bagian struktur sel saraf selanjutnya adalah sinapsis. Sinapsis adalah celah ruang kecil di antara ujung akson, satu neuron dan dendrit atau badan sel neuron lain. Fungsi dari sinapsis adalah menyalurkan impuls dari satu neuron berikutnya
atau ke sel efektor seperti otot atau kelenjar menggunakan zat kimia neuron transmitter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Harapan dari saya, semoga materi yang singkat ini dapat bermanfaat bagi pendengar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.